warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, masih semangat kan? Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Artisia Hanisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan semangat. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yaitu menemukan kata kunci dari teks penjelasan secara tepat dan menjelaskan benda-benda yang mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya, agar kita dapat memahami materi kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh bahan konduktor yaitu jenis logam, antara lain besi, aluminium, tembaga. Penggunaan bahan konduktor biasanya untuk perlengkapan memasak, antara lain sendok besi, spatula atau sutil, panci, dan wajan. Satu lagi kebalikan dari konduktor yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang termasuk isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Bahan isolator banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti centong kayu, sarung tangan, kain lap, dan masih banyak lagi. Selain konduktor dan isolator, ada juga bahan semikonduktor. Penggunaan bahan konduktor dan isolator juga dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat, seperti di bawah ini. Agar kalian lebih memahami dan mengetahui perbedaannya, yuk kita baca wacana berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan perbedaan konduktor, isolator, dan semikonduktor? Dari bacaan tersebut, kalian akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Yuk kita tulis kata tersebut dengan arti dan contoh kalimatnya seperti tabel berikut ini. Bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Contoh kalimatnya, sendok terbuat dari bahan besi. Aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Menghantar artinya membawa atau mengirimkan. Kalimatnya, tembaga menghantar panas dengan baik. Kain tidak bisa menghantar panas. Konduktor artinya bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalimatnya, besi dan aluminium adalah bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya digunakan untuk perlengkapan memasak di rumah. Isolator artinya bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalimatnya, kain dan kayu termasuk bahan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Semikonduktor artinya bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalimatnya, semikonduktor banyak digunakan di peralatan elektronik. Salah satu bahan semikonduktor adalah silikon. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimatnya, panci adalah salah satu peralatan memasak. Alat dapur paling banyak menerapkan prinsip konduktor dan isolator. Kita akan menulis hal-hal penting di setiap paragraf dalam bentuk tabel. Paragraf 1, di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan.
2. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. 3. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. 4. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, itu tadi beberapa kalimat penting yang terdapat pada paragraf-paragraf dalam wacana tadi ya. Kalian bisa menuliskan kalimat penting yang lain. Kemudian dengan menggunakan hal-hal penting tadi, kita juga bisa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Kita bisa menggunakan diagram untuk menjelaskannya seperti berikut ini. Berdasarkan bacaan tadi, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Anak-anak kelas 5, kita juga bisa melakukan kegiatan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Kalian bisa melakukannya bersama anggota keluarga. Dan untuk kegiatan ini, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan ikuti langkah kegiatannya, kemudian amati dan catat perubahan yang terjadi. Alat dan bahannya yang pertama adalah batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 2. Batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm. Sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Sumpit dari bahan plastik ujungnya diikat dengan karet gelang. Bahan kain untuk memegang benda panas, lilin, korek api, dan kayu. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatannya. Kalian catat apa yang kalian lihat dan rasakan ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan sumpit bambu? Jawabannya, tangan tidak merasa panas. Kenapa? Karena sumpit bambu merupakan bahan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. 3. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan sumpit plastik? Tangan juga tidak merasakan panas. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan bahan isolator yang tidak bisa menghantarkan panas. 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas, karena bahan kain merupakan isolator yang tidak bisa menghantarkan panas. Pertanyaan ketujuh, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Yaitu besi dan tembaga. Dan percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator antara lain bahan bambu, kayu, plastik, dan kain. Terakhir, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator, styrofoam, kertas, dan karet. Jadi, kesimpulan percobaan tadi yaitu benda yang mempercepat perpindahan kalor disebut konduktor, dan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut isolator. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.